Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Mainah dengan NIM B10131201179. Saya dari Prodi Akuntansi kelas Good Governance B. Di sini saya akan menjabarkan analisis saya mengenai Annual Report PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat di tahun 2020. Poin pertama ialah pengertian, definisi, dan penjabaran mengenai Bank Kalbar tersebut. Sebagai Bank Pembangunan Daerah, PT Bank Pembangunan Kalbar memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian daerah Kalimantan Barat dan nasional, sekaligus membantu mewujudkan sistem keuangan daerah dan nasional yang stabil, kuat, dan berintegritas. Bank Kalbar juga harus menjadi lembaga jasa keuangan atau LJK yang profesional dan berintegritas sehingga mampu menjadi bank regional yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Salah satu tantangan Bank Kalbar pada tahun 2020 adalah persaingan produk dan layanan digital banking yang semakin ketat serta hantaman pandemi COVID-19 yang memberi dampak negatif pada semua aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Untuk melewati dan menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Bank Kalbar bersama seluruh pemangku kepentingan harus bergandeng tangan, membangun sinergi, mencari celah dan peluang untuk dapat maju dan memenangkan persaingan. Selain itu, pendukung percepatan ekonomi Bank Kalbar juga tetap melakukan inovasi atau pengembangan produk dan fitur bank melalui digitalisasi. Apalagi Bank Kalbar saat ini tengah memulai langkah transformasi untuk menjadi perusahaan yang menjalankan bisnis dengan visi dan misi keuangan berkelanjutan. Bank Kalbar harus merangkul semua pemangku kepentingan untuk memulai sebuah perjalanan bagi masa depan lebih baik. Bagi pemangku kepentingan, bagi perusahaan, juga bagi lingkungan dan sosial di dunia perbankan. Menjadi perusahaan yang menjalankan bisnis berkelanjutan memiliki arti penting bagi Bank Kalbar, karena bisnis berkelanjutan berarti kelangsungan usaha jangka panjang dengan menyeimbangkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik serta selaras di masa depan untuk kehidupan generasi yang akan datang. Lalu poin kedua, ada analisis laporan berdasarkan Good Corporate Governance. Di poin pertama ini, berdasarkan struktur kepemilikan saham. Bank Kalbar merupakan bank pembangunan daerah Kalimantan Barat yang sahamnya sekitar 100%, berjumlah 1.517.454 lembar saham yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota se-Kalimantan Barat. Secara garis besar, jumlah lembar saham yang paling besar dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah 771.327 dengan persentase 50,83%. Yang kedua, ada tinjauan regulasi perlindungan pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham atau yang dikenal sebagai RUPS sebagai organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban dewan komisaris atau direksi terkait dengan pengelolaan Bank Kalbar, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan menghentikan direktur dan anggota dewan komisaris, serta memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara direktur dan lain-lain. Dalam RUPS ini, pemegang saham dapat menggunakan hak yang dimilikinya untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari dewan komisaris dan atau direksi sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Sesuai ketentuan pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas,
RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Pada 2020, Bank Kalbar telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 kali dalam periode operasionalnya, yakni yang pertama RUPS tahunan buku 2019 PT Bank Kalbar pada tanggal 20 April 2020. Yang kedua, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPS LB tahun 2020 PT Bank Kalbar pada tanggal 27 Juli 2020. Serta yang terakhir RUPS LB tahun 2020 PT Bank Kalbar pada tanggal 12 November 2020. Yang poin ketiganya adalah tanggung jawab pihak eksekutif. Di sini saya membagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini telah menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian kinerja Bank Kalbar pada tahun 2020 tidak terlepas dari kepercayaan nasabah dan seluruh pemangku kepentingan perusahaan, khususnya pemegang saham. Oleh karena itu, Bank Kalbar terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memberikan solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Kepercayaan seluruh pemangku kepentingan pemegang saham yang telah diperoleh selama ini menjadi landasan bagi perkembangan bisnis Bank Kalbar saat ini dan di masa yang akan datang. Kedua, ada Komisaris Independen. Komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi atau pemegang saham, pengendali atau hubungan dengan perseroan yang dapat mempengaruhi untuk bertindak independen. Yang ketiga adalah direksi. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2020, direksi telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengelola perusahaan dan menerapkan kebijakan yang perusahaan pandang tepat untuk mencapai target-target strategis bank. Kebijakan umum direksi tahun 2020 serta penyesuaian terhadap kondisi pada ekonomian terkini akibat dampak pandemi yang terjadi pada tahun 2020 serta penyesuaian terhadap sebagai acuan dan pertimbangan dalam menyusun rencana bisnis bank pada tahun 2020, khususnya sasaran atau strategi Bank Kalbar dengan memperhatikan visi dan misi bank tersebut. Dengan menerapkan strategi dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan di berbagai bidang, maka akan meningkatkan pengembangan usaha Bank Kalbar untuk bersaing dengan bank-bank lain. Yang keempat ada peran auditor eksternal. Ini poin keempat. Dalam melaksanakan audit laporan keuangan bank, perusahaan menunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Persetujuan dan penetapan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit. Sesuai keputusan RUPS tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris Widiansyah SH nomor berita acara Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, Dewan Komisaris diberikan kuasa untuk menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik, yaitu kantor akuntan publik Silviadi Eli Sugeng dalam pelaksanaan proses audit. Yang kelima, kinerja perusahaan pada sektor keuangan. Perkembangan perekonomian Kalimantan Barat merupakan tantangan bagi sektor keuangan terutama perbankan yang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Terlebih lagi, di awal tahun 2020 hingga sekarang, Indonesia pada umumnya dan Kalimantan
Barat khususnya sedang dilanda pandemi COVID-19 dengan semakin tinggi tingkat persaingan serta pengaruh perekonomian tersebut, dan akibat pandemi ini mengharuskan Bank Kalbar untuk menetapkan strategi bisnis dalam rangka meraih pasar yang lebih besar lagi. Adapun langkah-langkah strategi bisnis dengan tingkat persaingan yang kompetitif memaksa Bank Kalbar menerapkan strategi, yaitu antara lainnya melakukan promosi yang lebih gencar dan meluncurkan produk yang telah berada di pasar dengan fitur-fitur yang lebih menarik dan variatif berbasis teknologi, menambah unit layanan baik jaringan kantor maupun branchless banking atau laku pandai, terutama pada kecamatan-kecamatan yang belum terdapat jaringan Bank Kalbar, dan jaringan ATM, CDM, CRM, payment point, dan layanan syariah sebagai upaya untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar lagi dalam rangka meningkatkan market share Bank Kalbar. Sekian dari analisa saya mengenai Annual Report 2020 PT Bank Kalbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.